Ada 8 hal yang tidak pernah kenyang dari 8 hal, yaitu mata tidak akan pernah kenyang dari memandang, bumi tidak akan pernah kenyang dari menerima hujan, wanita tidak akan pernah kenyang dari laki-laki, ulama tidak akan pernah kenyang dari menuntut ilmu, pengemis tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta, orang yang serakah tidak akan pernah kenyang dari pengumpulan harta benda, lautan tidak akan pernah kenyang dari menampung air, api tidak pernah kenyang dari memakan kayu bakar. Dalam hubungan dengan pernyataan bahwa orang alim ini tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu yang dimilikinya, berarti selalu ingin memperoleh ilmu lebih lanjut. Syarat yang dapat menyempurnakan ilmu yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar sukses cita-citanya. Yang pertama, akalnya berkemauan untuk menyingkap hakikat permasalahan. Yang kedua, kecerdasan mampu mengilustrasikan detail ilmu pengetahuan. Yang ketiga, daya ingat yang kuat untuk menghafal segala sesuatu yang pernah tergores dalam benaknya dan yang dapat dipahami dari ilmunya. Yang keempat, antusias yang mengabadikan semangat belajar dan tidak merasa bosan. Yang kelima, membatasi diri pada bahan yang tidak terlalu berat untuk dipelajari. 6. Memperoleh kesempatan yang menginginkan dicapai intensifikasi belajar dan kuantitas yang sebanyak-banyaknya. Ketujuh, terhindar dari rintangan-rintangan yang membuat kendornya belajar, baik berupa keresahan maupun penyakit. 8. Panjang umur dengan tempo belajar yang sangat luas, sedemikian rupa agar dapat belajar sebanyak-banyaknya untuk mencapai tingkat yang sempurna. Yang terakhir, beruntung dapat memperoleh guru yang alim, yang murah hati dengan ilmunya, lagi pula telaten dalam memberikan pelajaran. Apalagi dari syarat untuk sempurna atau terpenuhi, maka siswa ini adalah siswa yang paling sukses. Di situ Syekh Iskandar ini berkomentar dalam hal itu, orang yang menuntut ilmu ini membutuhkan 4 perkara, yaitu waktu, kesungguhan, akal, dan minat. Untuk lebih sempurnanya lagi, ditambah satu lagi, yaitu adalah guru yang bijaksana. Ini komentar Syekh Iskandar. Maka dari situ kegemaran Nabi ini bersabda dalam hadis rawahu Ibnu Jarir, waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nasa ila fatahallahu alaihi baba fakrin li anal ifata khairun, rawahu Ibnu Jarir. Nah, ini barang siapa membuka pintu
meminta-minta, maka Allah ini akan membukakan pintu kefakiran kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa kok membuka pintu pemberian kepada orang lain ataupun kepada Allah, maka Allah ini akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ini Kanjeng Nabi bersabda, tidaklah seorang membuka pintu meminta-minta untuk dirinya kepada orang lain, melainkan Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran, sebab ifah itu lebih baik. Ini orang rakus ini tidak pernah kenyang dengan tumpukan harta. Perlulah diketahui, kita perlu ketahui bahwa dunia terdiri atas 3 macam, yaitu dunia yang mengandung pahala, dunia yang mengandung hisab, dunia yang mengandung siksa. Dunia yang mengandung pahala ini dunia yang menjadi perantara untuk menyampaikan kebaikan dan menyelamatkan dari kejahatan. Dunia semacam itu memberi untuk orang yang mukmin dan merupakan ladang untuk akhirat. Itulah dunia yang halal, yang mencukupinya. Dunia yang mengandung hisab, ini dunia yang mengandung hisab, ini dunia yang menyibukkan diri melaksanakan perintah Allah pada waktu mencarinya, tidak bercampur dengan perkara yang dilarang. Nah, dunia yang mengandung siksa, ini dunia yang dapat memutuskan diri melaksanakan perintah Allah dan menyeret pada pelanggaran ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ketahuilah bahwa orang yang mencari dunia dengan bermacam-macam cara, antara lain ini orang yang mencari dunia ataupun harta dengan niat menggunakannya nanti untuk menyambungkan tali kerabat ataupun menyambung mereka yang kekurangan. Orang terbilang dermawan. Ia mendapatkan pahala jika kenyataan perbuatannya ini sesuai dengan niat tersebut. Tetapi akan ada tidak ada hikmah baginya, karena orang yang bijak itu tidak pernah mencari sesuatu yang belum jelas apa yang terjadi dikala sesuatu itu tersebut telah diperoleh. Ini orang yang bijak. Orang yang mencari harta ataupun dunia dengan niat memenuhi kehendak seleranya dan bermewah-mewah dengan berbagai kelezatan, orang ini terbilang kelompok binatang. Berarti ketika kita hidup di dunia, hidupnya hanya untuk mencari harta dengan niat ini untuk bermewah-mewahan, untuk mencari kelezatan, berarti di situ kita ini terbilang adalah kelompok-kelompok binatang. Berarti ketika orang hidup hanya mencari kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini, itu seperti hanya kewan. Ono ning gayem kaya wedhus mangan tok. Enak dipangan, ora enak ora dipangan. Duwe duit tinggu jajan, duwe duit tinggu dolan, tinggu ngemol, tinggu dan sebagainya. Berarti orang yang semacam itu adalah kelompok-kelompok binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Tinggal pilih mau jadi kelompok binatang atau menjadi kelompok orang-orang yang
mencari pahala dengan kenyataan perbuatan ini sesuai dengan niat. Kita mencari harta di sini untuk menyambungkan tali kerabat, menyambungkan orang-orang yang berkekurangan. Terjadilah menjadi orang yang dermawan. Orang yang mencari harta dengan niat gagah-gagahan, gembeleng, untuk persaingan, untuk kesombongan, maka orang seperti itu dianggap orang yang dungu, yang terperdaya, bahkan adalah orang yang celaka. Maka dari situ hati-hatilah, hidup tidak akan lama. Kita punya celengan yang banyak di dunia, kelak akan untuk menjadikan sebuah celengan yang ada di akhirat. Berarti celengan itu adalah amal perbuatan yang baik. Selalu meminta kepada Allah, ketika dikasih rezeki yang banyak, kasihlah kepada hamba-hamba, orang-orang yang berkekurangan. Jadilah orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang selalu bermewah-mewahan hanya untuk mencari kelezatan di dunia saja. Karena orang yang seperti itu adalah kelompok binatang. Janganlah untuk sombong, gagah-gagahan, persaingan harta. Hanya di situ kita akan menjadikan orang yang celaka nanti. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian.